Apakah Anda juga sering merasa seolah-olah kedua kaki Anda bukan lagi milik Anda sendiri? Apakah Anda pernah mengalami momen seperti ini, melihat cucu-cucu berlarian dengan gembira di depan Anda ingin mengejar dan memeluk mereka, tetapi menyadari kedua kaki Anda terasa sangat berat, entah bagaimana tidak bisa mengikuti langkah mereka. Anda hanya bisa berdiri di tempat terengah-engah melihat punggung kecil itu berlari semakin jauh. Apakah rasa ketidakberdayaan pada saat itu terasa sangat menyedihkan di hati? Hanya berjalan dari ruang tamu ke dapur saja sudah terasa langkah kaki begitu berat. Saat naik turun tangga lutut terasa nyeri dan lemas, harus berpegangan pada dinding baru merasa aman. Apalagi jika harus keluar rumah untuk jalan-jalan santai, baru berjalan beberapa langkah sudah terengah-engah ingin mencari tempat duduk. Orang-orang di sekitar berkata, "Ah, sudah tua memang begitu." Apakah Anda juga diam-diam menerima pernyataan ini, menganggap bahwa kaki lemas dan sendi kaku adalah nasib yang tidak bisa kita hindari di usia ini? Hari ini saya, Dr. Budi Santoso di saluran Nutrisi Cerdas, ingin memberitahu Anda dengan lantang sebuah fakta mengejutkan yang akan membalikkan semua pemahaman Anda. Ini sama sekali bukan karena Anda sudah tua, melainkan sejenis kelaparan nutrisi yang bisa dipulihkan sepenuhnya. Apakah Anda berani percaya kedua kaki Anda sebenarnya terus-menerus mengirimkan sinyal minta tolong kepada Anda, tetapi kebanyakan dari kita salah mendengarnya, bahkan mengabaikannya sama sekali? Yang lebih mengejutkan lagi, para ilmuwan telah menemukan bahwa melalui pola makan yang tepat, kita tidak hanya bisa menghentikan kemunduran ini, bahkan bisa membuat kaki Anda menemukan kembali rasa ringan dan kekuatan seperti masa muda hanya dalam waktu singkat, sesingkat 12 jam. Ini bukan obat dewa yang mahal, apalagi operasi yang rumit. Hari ini saya akan secara eksklusif mengungkap 8 jenis makanan peremajaan kaki yang telah diverifikasi oleh jurnal medis top dunia. Mereka seperti kunci utama yang bisa mengaktifkan kembali kemampuan penyembuhan tubuh Anda, membiarkan Anda mengucapkan selamat tinggal pada penderitaan susah berjalan, dan kembali merangkul kebebasan untuk pergi kemanapun Anda mau. Tunggu sebentar sebelum masuk ke topik utama. Jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, silakan klik tombol subscribe, berlangganan pada saluran Nutrisi Cerdas, dan aktifkan notifikasinya. Karena di sini kami mengungkap kebenaran yang tidak ingin dibicarakan orang lain. Saya juga ingin tahu apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Jika Anda juga terganggu oleh penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berusaha sebaik mungkin menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, sebelum kita mengungkap daftar ajaib ini, kita harus terlebih dahulu menangkap 3 biang keladi utama yang menyebabkan kedua kaki mengkhianati kita. Anda harus memahami siapa musuh Anda terlebih dahulu agar bisa membasminya dengan tepat. Biang keladi pertama yang juga merupakan musuh paling dangkal saya sebut sebagai pencuri pembuluh darah yang tersembunyi. Coba bayangkan pembuluh darah kita ibarat jalan tol nutrisi yang menyalurkan zat gizi dan oksigen ke otot kaki. Saat muda jalan ini lebar dan lancar, arus kendaraan darah melaju dengan sangat cepat. Namun seiring bertambahnya usia jalan tol ini mulai rusak karena termakan waktu, permukaannya menyempit bahkan dipenuhi berbagai sampah. Kolesterol dan gumpalan darah menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah. Otot kaki Anda ibarat kota di ujung jalan tol tersebut. Menunggu setengah hari pun konvoi kendaraan suplai tidak kunjung tiba. Menurut Anda, apakah otot tidak akan kelaparan? Apakah tidak akan mogok kerja? Otot yang tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup secara alami akan menjadi lemah dan tidak bertenaga. Biang keladi kedua lebih jahat lagi. Ia adalah api peradangan yang licik. Anda mungkin pernah mendengar kata peradangan, tapi Anda mungkin tidak tahu bahwa di dalam tubuh kita sepanjang tahun ada kebakaran tak terlihat yang sedang membara. Inilah peradangan kronis. Ia seperti seorang pembakar licik yang menyalakan api kecil di mana-mana. Ketika api ini membakar sendi Anda, itu akan menyebabkan rasa sakit dan kekakuan. Ketika membakar otot Anda, ia akan terus merusak dan mengurai serat otot Anda yang berharga. Sedikit otot yang susah payah Anda bangun, perlahan-lahan hangus terbakar dalam kebakaran kronis ini. Inilah sebabnya mengapa banyak teman yang jelas-jelas tidak melakukan pekerjaan berat, tetapi selalu merasa ototnya pegal dan nyeri lelah, seolah-olah baru saja lari maraton. Biang keladi ketiga adalah yang paling menipu. Saya menyebutnya peluru kosong nutrisi yang menyamar. Banyak teman akan berkata,
Saya makan dengan baik 3 kali sehari, selalu makan, bagaimana mungkin kurang gizi? Masalahnya ada di sini. Banyak makanan yang kita makan, terutama nasi putih, tepung putih, dan berbagai camilan olahan ibarat peluru kosong nutrisi. Mereka terlihat bisa mengenyangkan perut, tetapi sebenarnya amunisi efektif yang bisa digunakan tubuh, yaitu vitamin kunci, mineral, dan protein berkualitas tinggi, jumlahnya sangat sedikit. Tubuh Anda ibarat situs konstruksi. Para pekerja sel-sel tubuh menunggu baja dan semen nutrisi untuk membangun gedung dan memperbaiki otot, tetapi yang dikirim malah tumpukan styrofoam yang tidak berguna. Bagaimana rumah bisa dibangun dengan bahan itu? Jadi Anda lihat, kaki lemas sama sekali, bukan hanya karena kata penuaan yang bisa disimpulkan dengan sederhana. Ini adalah kejahatan yang dilakukan bersama oleh pencuri pembuluh darah, api peradangan, dan peluru kosong nutrisi. Namun Anda tidak perlu khawatir. Mengenal musuh dan mengenal diri sendiri adalah kunci memenangkan setiap pertempuran. Hari ini 8 pahlawan super yang akan kita perkenalkan di Nutrisi Cerdas khusus datang untuk menaklukkan ketiga biang keladi ini. Mereka bisa melancarkan jalan tol yang tersumbat, bisa memadamkan kebakaran licik dalam tubuh, dan juga bisa mengirimkan baja serta semen kualitas tertinggi untuk tubuh Anda. Sekarang mari kita sambut dengan harapan paling hangat, mulai dari peringkat ke-8, kita ungkap satu persatu daftar ajaib yang akan membuat Anda berjalan secepat terbang. Kita mulai dengan pahlawan yang menempati peringkat ke-8. Meskipun berada di urutan 8, dia adalah sumber energi paling stabil dan andal bagi kedua kaki kita. Dia adalah kacang lentil lentils. Anda mungkin merasa aneh, kacang lentil yang begitu biasa, efek ajaib apa yang dimilikinya, Anda meremehkannya. Saya menyebutnya sebagai baterai ketahanan kaki. Mengapa? Karena ia memecahkan masalah daya tahan kaki yang paling umum kita alami dengan sempurna. Prinsip ilmiahnya di sini sebenarnya sangat sederhana. Kacang lentil kaya akan sesuatu yang disebut karbohidrat lepas lambat. Ini benar-benar berbeda dengan nasi putih yang biasa kita makan, yang merupakan karbohidrat lepas cepat. Setelah makan nasi putih, gula darah akan melesat tinggi, seperti naik roller coaster, lalu turun dengan cepat. Inilah sebabnya mengapa banyak orang setelah makan kenyang tidak lama kemudian merasa lapar dan lelah lagi. Tapi kacang lentil berbeda. Energi yang disediakannya dilepaskan secara perlahan dan berkelanjutan. Seperti baterai yang tahan sangat lama, ia bisa menjaga gula darah Anda tetap stabil sepanjang hari. Ini adalah anugerah besar bagi otot kita karena gula darah yang stabil berarti pasokan energi yang stabil dan tahan lama. Kaki Anda secara alami tidak akan mudah merasa lelah dan lemas. Tetangga saya ada seorang bapak bernama Pak Bambang, usianya hampir 70 tahun. Dia sangat suka mendaki bukit di belakang perumahan kami. Tapi sebelumnya dia punya masalah, yaitu setiap kali mendaki sampai sore kedua kakinya terasa lemas dan tak bertenaga. Kemudian saya sarankan dia mengganti bubur sarapannya dengan semangkuk bubur kacang lentil. Anda tebak apa yang terjadi? Baru 2 minggu berlalu dia menggenggam tangan saya dengan penuh semangat dan berkata, "Dok, metode itu benar-benar ajaib." Saya beritahu Anda, kemarin saya mendaki bukit sekali jalan langsung sampai puncak tanpa istirahat di tengah jalan. Anak-anak muda di puncak melihat saya dengan tatapan berbeda. Inilah kekuatan dari baterai ketahanan kaki, dan cara memakannya sangat sederhana. Anda bisa menggunakannya untuk membuat bubur atau saat menanak nasi, tambahkan segenggam kacang lentil untuk dimasak bersama nasi. Ia tidak hanya menyediakan energi, tetapi juga sumber protein nabati yang sangat berkualitas. Jadi mulai hari ini jangan remehkan semangkuk kacang lentil yang sederhana ini. Itu adalah langkah pertama untuk membuat Anda berjalan lebih jauh dan lebih stabil. Selanjutnya peringkat ke-7 dalam daftar adalah teman lama yang sangat kita kenal, tetapi 99% dari kita menggunakan cara yang salah. Dia adalah bayam. Tapi saya harus menekankan satu kata di sini, matang. Banyak orang ingat tokoh kartun Popeye si pelaut begitu makan sekaleng bayam langsung menjadi sangat kuat. Ini tidak sepenuhnya melebih-lebihkan ala kartun. Di dalam bayam memang terkandung zat ajaib yang bisa meningkatkan kekuatan otot secara instan, nitrat. Penelitian medis menemukan bahwa setelah kita makan bayam, bakteri baik dalam tubuh kita akan mengubah nitrat ini menjadi gas yang disebut oksida nitrat. Oksida nitrat ini sangat hebat. Saya suka menyebutnya pelebar alami pembuluh darah. Ia seperti petugas pembersih pipa yang sangat ahli, mampu masuk ke dalam pembuluh darah kita yang menyempit dan kaku karena penuaan, lalu membuat dinding pembuluh darah rileks dan melebar.
Coba bayangkan jalan tol nutrisi yang tadinya macet seketika menjadi lancar tanpa hambatan, darah yang penuh muatan oksigen dan nutrisi bisa melaju tanpa halangan menuju otot kaki Anda. Otot yang sudah makan dan minum dengan cukup secara alami akan penuh kekuatan dan daya tahan. Tetapi di sini ada satu poin kunci paling penting yang juga sering dilakukan salah oleh banyak orang: bayam harus dimasak matang. Mengapa? Karena bayam mentah mengandung zat yang disebut asam oksalat. Asam oksalat ini akan sangat menghambat penyerapan kalsium, zat besi, dan yang paling penting nitrat oleh tubuh kita. Anda pikir makan salad bayam mentah itu sehat? Padahal Anda mungkin hanya menyerap kurang dari 30% nutrisinya. Ini sungguh terlalu boros. Hanya melalui pemanasan atau pemasakan yang bisa secara efektif menghancurkan sebagian besar asam oksalat dan melepaskan nutrisi berharga dalam bayam secara utuh. Jadi jangan lagi fanatik dengan diet makanan mentah raw food. Setidaknya untuk bayam, kearifan nenek moyang kitalah yang benar. Sepiring tumis bayam sederhana atau semangkuk sup bayam tahu adalah cara makan emas untuk membebaskan kekuatan bayam. Ngomong-ngomong, bayam dimakan bersama tahu juga bisa memanfaatkan kalsium dalam tahu untuk menetralisir sisa asam oksalat dalam bayam. Sungguh perpaduan yang sempurna dari surga. Ingat, mulai hari ini jika ingin kaki kuat, siapkanlah sepiring bayam matang yang mengepul panas untuk diri sendiri. Pahlawan di peringkat ke-6 dalam daftar kami, latar belakangnya tidak main-main. Dia ditunjuk oleh Badan Antariksa Amerika Serikat NASA sebagai bijian super bagi astronot yang menjalankan misi jangka panjang di luar angkasa. Bahkan astronot paling top pun mengandalkannya untuk menjaga kekuatan otot. Anda bilang hebat, tidak, dia adalah quinoa. Mengapa quinoa bisa mendapatkan penilaian setinggi itu? Karena ia memecahkan masalah yang bahkan banyak jenis daging tidak bisa menyelesaikannya dengan sempurna, menyediakan protein lengkap. Izinkan saya jelaskan. Otot kita ibarat sebuah rumah yang terus-menerus butuh perbaikan, dan protein adalah batu bata untuk membangun rumah tersebut. Tapi batu bata juga ada banyak jenisnya. Tubuh kita membutuhkan 9 jenis asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Jika kurang satu jenis batu bata saja, dari 9 ini rumah tidak akan bisa dibangun dengan kokoh. Sebagian besar makanan nabati ibarat pemasok batu bata yang pilih kasih kekurangan satu atau dua jenis. Tapi quinoa berbeda, dia adalah pemain serba bisa. Dia ternyata mengandung ke-9 asam amino esensial secara lengkap. Ini adalah salah satu dari sedikit protein lengkap di dunia tumbuhan. Apa artinya ini? Ini berarti saat Anda makan quinoa sama dengan mengirimkan satu kloter bahan bangunan paling top dan model paling lengkap ke tubuh Anda. Tubuh Anda bisa segera menggunakan bahan-bahan ini untuk memperbaiki serat otot yang aus karena aktivitas berjalan sehari-hari. Efisiensinya sangat tinggi. Bagi kita teman-teman parubaya dan lansia yang masa ototnya sedang berkurang dengan cepat, ini ibarat hujan di musim kemarau. Saya punya seorang teman, Pak Guru Purnawirawan. Sebelumnya dia punya masalah gula darah yang agak tinggi, tidak berani makan nasi banyak-banyak. Akibatnya dia sering merasa pusing dan keempat anggota geraknya lemas. Kemudian dia mendengarkan saran saya mengganti nasi putih makan malamnya menjadi setengah mangkuk quinoa. Baru 1 bulan tidak hanya gula darahnya stabil, dia juga terkejut menemukan dirinya berjalan jauh lebih bertenaga daripada sebelumnya. Rona wajahnya pun menjadi lebih baik. Cara makan quinoa juga sangat praktis. Anda bisa memasaknya seperti menanak nasi, atau dicampur bersama beras putih, atau setelah matang dicampurkan ke dalam salad. Jangan remehkan semangkuk kecil quinoa ini, dialah bahan bangunan serba bisa yang memberikan dukungan paling lengkap dan berkualitas untuk membangun otot yang kuat bagi Anda. Baiklah, daftar kita sudah sampai di peringkat ke-5. Yang satu ini bisa dibilang hadiah terbaik dari lautan untuk kita. Banyak orang tahu dia bagus untuk otak dan mata, tapi satu khasiatnya yang lebih dahsyat sering diabaikan banyak orang. Dia adalah petugas pemadam kebakaran super untuk melawan kebakaran kronis dalam tubuh kita. Dia adalah ikan salmon. Saya suka memanggilnya ahli pemadam api otot. Masih ingat api peradangan biang keladi kedua yang kita bahas di awal? Salmon adalah musuh alaminya. Di dalam tubuh salmon kaya akan 2 senjata rahasia untuk melawan peradangan. Yang pertama adalah yang cukup dikenal orang, asam lemak tak jenuh omega 3. Omega 3 ini ibarat kapten pemadam kebakaran yang terlatih. Ia mampu dengan tepat menemukan bagian tubuh kita yang sedang berasap karena peradangan lalu dengan cepat memadamkan apinya.
Terutama untuk peradangan kronis pada sendi dan otot kita efeknya sangat nyata. Tapi punya kapten pemadam saja tidak cukup, masih butuh manajer proyek yang bisa memperbaiki lokasi kebakaran. Inilah senjata rahasia kedua salmon, vitamin D. Penelitian medis modern telah menemukan bahwa vitamin D bukan hanya membantu penyerapan kalsium saja, tetapi juga berpartisipasi langsung dalam proses perbaikan dan regenerasi sel otot. Ia bisa memberikan perintah mulai pembangunan kembali kepada sel otot. Ketika omega 3 dan vitamin D pasangan emas ini turun tangan bersama, keajaiban pun terjadi. Omega 3 bertugas memadamkan api, membersihkan faktor peradangan yang merusak. Segera setelahnya vitamin D memimpin tim perbaikan masuk ke lokasi, mulai membangun kembali jaringan otot yang rusak. Hari demi hari otot Anda tanpa disadari menjadi semakin kuat dan sendi semakin fleksibel. Saya kenal seorang ibu bernama Ibu Sari, usianya baru awal 60-an, tapi sebelumnya tersiksa oleh kekakuan sendi lutut. Dia kemudian sambil tertawa menggambarkan kepada saya, dulu kalau bangun pagi lututnya rasanya seperti diisi segenggam pasir macet dan sakit. Sekarang rasanya seperti diberi pelumas, lancar sekali. Dia mengikuti saran dokter dan mulai makan ikan salmon 2 kali seminggu. Kira-kira 2 bulan kemudian suatu pagi dia bangun tidur secara alami, menurunkan kaki dari tempat tidur, berdiri dan berjalan beberapa langkah baru. Tiba-tiba sadar, loh kok hari ini kaki saya tidak sakit. Rasa ringan yang didapatkan kembali itu membuatnya terharu hingga hampir meneteskan air mata. Inilah kedahsyatan dari ahli pemadam api otot. Cara masak terbaik adalah dikukus atau dipanggang dengan api kecil panser. Jangan digoreng deep fry. 2 kali seminggu, setiap kali seukuran telapak tangan, sudah cukup untuk membuat otot dan sendi Anda menikmati perawatan kelas atas dari laut dalam. Saat-saat menegangkan semakin dekat daftar kita sampai di peringkat keempat. Yang satu ini sering disebut oleh banyak atlet Eropa sebagai doping legal yang bisa diminum karena dia bisa membuat aliran darah membanjiri kaki Anda dan tenaga meledak dalam waktu singkat. Dia adalah bit beetroot. Benar, itu adalah umbi bit yang warnanya merah, agak menakutkan itu. Saya menyebutnya pompa tenaga alami. Mengapa dibilang begitu? Karena dia dan bayam di peringkat ke-7 sama-sama memiliki kemampuan mengubah nitrat menjadi oksida nitrat yang kuat, tetapi kandungannya jauh lebih tinggi beberapa level dibanding bayam. Jika Anda merasa makan bayam adalah perawatan biasa untuk pembuluh darah, maka minum jus bit sama dengan memasang motor turbo super pada seluruh sistem sirkulasi Anda. Ketika Anda meminum sari bit, sejumlah besar nitrat akan diubah menjadi oksida nitrat dalam waktu sangat singkat. Oksida nitrat ini akan menyerbu masuk ke pembuluh darah Anda, membuat pembuluh darah seketika melebar. Rasanya seperti saat pemadam kebakaran menyambungkan selang air ke hidran bertekanan paling tinggi. Seketika aliran air darah yang kuat menyembur keluar, meluncur ke tempat-tempat yang paling membutuhkannya, yaitu otot kaki Anda. Apa yang dibawa oleh darah dalam jumlah besar membawa oksigen dalam jumlah besar. Sel otot di lingkungan yang kaya oksigen, efisiensi kerjanya akan meningkat berkali-kali lipat. Asam laktat yang menumpuk yang membuat Anda merasa pegal baru jalan beberapa langkah akan segera terangkut pergi. Serat otot yang tadinya terasa lemas tak bertenaga akan kembali menjadi kokoh dan kuat karena suntikan energi instan. Prinsip ini juga berlaku bagi kita. Salah satu penyebab besar kaki lemas adalah sirkulasi mikro yang buruk. Otot berada dalam kondisi kekurangan oksigen, hipoksia jangka panjang. Akar bit adalah senjata terkuat untuk mengatasi masalah ini. Tentu saja di sini ada satu cara makan emas yang juga merupakan cara paling efektif, yaitu dijus dan diminum saat perut kosong. Anda bisa meminum segelas kecil sekitar 200 ml jus bit setiap pagi atau setengah jam sebelum Anda merasa perlu keluar beraktivitas. Anda akan sangat terkejut menemukan bahwa hari itu langkah kaki Anda akan terasa sangat ringan, seolah-olah ada orang yang mendorong Anda berjalan dari belakang. Sebelum mengungkap 3 besar, saya ingin bertanya kepada Anda semua. Kalau bicara soal bagus untuk kaki, bagus untuk tulang, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Apakah tablet kalsium atau glukosamin yang setiap hari diiklankan di TV? Saya beritahu Anda, tebakan itu semua salah. Mereka mungkin ada gunanya, tapi dibandingkan dengan kartu as yang akan kita ungkap selanjutnya, efeknya jauh tertinggal. Sang juara yang benar-benar bisa membalikkan keadaan dari akarnya, bahkan menghasilkan keajaiban cepat, pasti akan membuat Anda ternganga. Baiklah, 3 besar yang dinanti-nantikan akhirnya tiba.
Peringkat ketiga ini bisa dibilang anugerah bagi pria dan sahabat bagi wanita. Dia adalah sebutir biji kecil namun mengandung energi raksasa biji labu pumpkin seeds. Saya menyebutnya raksasa hormon yang tidur. Mengapa? Karena biji labu memecahkan satu penyebab mendasar kaki lemas yang jarang diperhatikan orang, ketidakseimbangan hormon. Anda mungkin terkejut kaki tidak bertenaga. Apa hubungannya dengan hormon? Hubungannya sangat besar, terutama untuk pertumbuhan dan pemeliharaan otot. Ada satu hormon yang memegang peran penentu, yaitu testosteron. Jangan begitu mendengar kata ini, Anda langsung berpikir itu hanya milik pria. Sebenarnya tubuh wanita juga membutuhkan testosteron dalam jumlah yang tepat untuk menjaga massa otot dan kepadatan tulang. Seiring bertambahnya usia, kadar testosteron dalam tubuh kita akan menurun secara alami. Ini juga salah satu penyebab penting mengapa otot kita hilang begitu cepat. Dan biji labu adalah kunci untuk membangunkan raksasa tidur dalam tubuh kita ini. Ia kaya akan dua mineral kunci, magnesium dan seng zinc. Seng adalah salah satu bahan baku terpenting untuk sintesis testosteron. Tubuh yang kekurangan seng ibarat pabrik tanpa bahan baku sama sekali tidak bisa memproduksi hormon yang cukup. Sedangkan magnesium fungsinya lebih ajaib lagi. Ia tidak hanya membantu otot rileks, meredakan kram dan kekakuan, yang lebih penting adalah ia membantu menyeimbangkan elektrolit tubuh kita. Setiap kontraksi otot kita membutuhkan penghantaran sinyal elektrolit yang presisi. Ketidakseimbangan elektrolit ibarat sistem komando yang bermasalah. Otot secara alami menjadi tidak menuruti perintah. Jadi Anda lihat biji labu bekerja dengan dua cara sekaligus. Di satu sisi melengkapi seng untuk memacu pertumbuhan otot dari sumbernya hormon. Di sisi lain melengkapi magnesium untuk mengoptimalkan lingkungan kerja otot. Ini ibarat memberi tentara senjata terbaik sekaligus mengirimkan komandan paling unggul. Bagaimana mungkin daya tempur tidak melonjak? Saya punya seorang teman wanita yang sedang mengalami menopause. Dia merasa tubuhnya seperti mau rontok, terutama kedua kakinya selalu lemas seperti kapas. Dia sudah mencoba banyak cara tapi tidak berhasil. Saya sarankan dia makan segenggam kecil biji labu setiap waktu minum teh sore. Hasilnya, setelah makan lebih dari sebulan, dia menelepon saya dengan nada penuh kejutan mengatakan bahwa sekarang dia tidak hanya berjalan lebih bertenaga, suasana hatinya pun membaik dan tidur malamnya jauh lebih nyenyak. Inilah umpan balik positif dari tubuh setelah raksasa hormon dibangunkan. Mengenai cara makan biji labu, saya sarankan langsung dimakan mentah atau dipanggang sebentar dengan suhu rendah, jangan pernah digongseng dengan suhu tinggi. Ada satu tips kecil lagi, sebelum dimakan bisa direndam air dulu beberapa jam. Cara ini bisa mengaktifkan enzim di dalamnya agar nutrisi lebih mudah diserap. Segenggam kecil setiap hari, pertahankan terus dan raksasa tidur dalam tubuh Anda akan terbangun. Daftar kita sampai di peringkat kedua yang mendebarkan. Yang satu ini bisa dibilang harta karun, terapi makanan paling bijaksana yang diwariskan nenek moyang kita. Ia melampaui sekadar suplemen kalsium, langsung menyediakan bahan perbaikan tingkat atas untuk sendi dan jaringan lunak kita. Dia adalah semangkuk kaldu tulang yang penuh kenangan hangat. Saya sama sekali tidak sedang membicarakan suplemen kalsium saja. Saya menyebutnya emas tulang rawan cair. Karena ia kaya akan zat ajaib yang semakin dipandang penting oleh ilmu nutrisi modern, kolagen. Mengapa sendi kita bisa aus dan sakit? Salah satu penyebab besarnya adalah bantalan lunak penghubung antar tulang-tulang rawan, serta tendon dan ligamen yang menghubungkan otot dan tulang mengalami degenerasi. Dan komponen utama penyusun jaringan lunak ini adalah kolagen. Anda makan tablet kalsium sebanyak apapun hanya bisa memperkuat tulang keras Anda, tapi bagi jaringan lunak yang menentukan apakah gerakan kita fleksibel atau sakit, tablet kalsium tidak berdaya. Proses merebus kaldu tulang adalah proses merebus kolagen tulang rawan serta asam amino esensial untuk perbaikan jaringan ikat seperti glisin dan prolin yang sulit. Kita serap dari tulang babi, sapi atau ayam, semuanya larut ke dalam kuah. Meminum semangkuk kaldu tulang hangat sama dengan langsung mengirimkan bahan perbaikan yang sudah terurai menjadi molekul kecil ini ke bagian sendi dan ligamen yang paling membutuhkannya. Ini ibarat memberikan perawatan mendalam dan pelumasan untuk suku cadang lutut dan pergelangan kaki Anda yang sudah aus parah. Bukankah ini prinsip yang sama seperti saat kita kecil dulu, sakit atau terluka, nenek akan merebuskan sepanci kaldu ayam untuk kita. Di dalamnya tidak hanya ada cinta tapi juga kearifan sains yang mendalam. Kita manusia modern mengejar hal yang serba cepat, sering mengabaikan harta karun sejati yang butuh waktu untuk direbus ini.
Pembuatan kaldu tulang tidaklah rumit, Anda bisa menggunakan tulang besar sapi babi atau kerangka ayam, tambahkan sedikit cuka. Cuka bisa membantu melarutkan mineral dari dalam tulang. Rebus perlahan dengan api kecil, setelah matang bisa dibagi-bagi dan dibekukan. Setiap pagi atau saat memasak mie dan bubur, ambil semangkuk kecil, panaskan sebentar lalu minum. Rasa hangat dan lembut itu tidak hanya menghangatkan lambung Anda, tapi juga memperbaiki sendi dan otot Anda yang aus menahun dari dalam keluar. Ingat, setiap teguk kuah yang Anda minum adalah tabungan untuk kelincahan berjalan Anda di masa depan. Sekarang tahan napas Anda. Kita akhirnya akan mengungkap juara satu dari daftar ini. Dia adalah raja dari segala makanan dalam hal kemampuan anti peradangan dan kecepatan khasiat. Dia adalah tokoh utama sesungguhnya yang saya sebutkan sebelumnya, mampu menciptakan keajaiban dalam 12 jam. Dia adalah bom nuklir merah yang membuat takjub banyak atlet dan ilmuwan. Jus cherry tart, tart cherry jus cherry asam. Anda mungkin pernah makan buah cherry manis, tapi cherry asam tart cherry ini adalah varietas yang sama sekali berbeda. Kemampuan antioksidan dan anti peradangannya beberapa kali lipat lebih tinggi dari cherry manis biasa. Gelar yang saya berikan padanya adalah air suci perbaikan kilat 12 jam. Mengapa dia bisa secepat ini? Jawabannya terletak pada kandungan antosianinnya yang tinggi sampai taraf sulit dipercaya. Jika kita bilang omega 3 pada salmon adalah kapten pemadam kebakaran, maka antosianin dalam jus cherry tart adalah pasukan khusus yang dilengkapi teknologi pemadam api tercanggih. Kemampuan memadamkan apinya puluhan kali lebih kuat daripada vitamin C atau vitamin E yang kita kenal. Ketika Anda mengalami robekan mikro pada otot dan penumpukan asam laktat karena berjalan olahraga atau sekadar aktivitas harian, biang api peradangan ini akan mulai membakar, membuat Anda merasa nyeri dan kaku. Dan ketika Anda meminum jus cherry tart, pasukan khusus antosianin ini akan segera diterjunkan ke dalam darah Anda. Mereka akan melacak dengan presisi seperti peluru kendali dan memusnahkan faktor-faktor peradangan ini serta membersihkan sampah penyebab nyeri asam laktat dengan kecepatan kilat sampai bersih. Efek mengejutkan ini juga berlaku bagi kita. Rasa lemas dan kaku pada kaki kita seringkali adalah hasil dari peradangan kronis dan penumpukan limbah metabolisme. Jus cherry tart ibarat memberikan pembersihan mendalam, deep cleaning tingkat atas pada kedua kaki Anda, menyapu bersih semua hal buruk, membiarkan otot melakukan perbaikan diri dalam lingkungan yang paling bersih dan ideal. Segelas cairan merah ini yang diperbaiki bukan hanya otot Anda, tetapi juga kebebasan dan harga diri Anda. Harga diri untuk bisa pergi sendiri ke pasar membeli sayur tanpa merepotkan anak cucu. Kebebasan untuk bisa pergi jalan-jalan keliling pulau bersama teman lama tanpa khawatir menjadi beban. Inilah nilai sesungguhnya. Itulah sebabnya ia bisa membuat Anda merasakan perubahan nyata dalam 12 jam. Terutama jika Anda bisa meminum segelas kecil sekitar 250 ml sebelum tidur, efeknya akan maksimal karena malam hari adalah waktu emas bagi tubuh melakukan perbaikan diri. Masuknya jus cherry tart akan meningkatkan efisiensi perbaikan ini ke tingkat yang tak terbayangkan oleh Anda. Anda mungkin akan menemukan saat bangun keesokan paginya rasa berat dan kaku pada kaki ternyata sudah lenyap. Jadi jangan ragu lagi, juara dari daftar ini adalah jus cherry tart yang tampak sederhana namun mengandung energi setingkat nuklir ini. Baiklah, sekarang Anda sudah tahu 8 pahlawan super yang bisa meremajakan kaki Anda. Tapi ibarat pasukan yang kuat punya tentara pemberani saja tidak cukup, masih butuh strategi jitu agar daya tempurnya maksimal. Jangan khawatir, Dr. Budi Santoso telah menyiapkan khusus untuk Anda 5 resep emas pagi hari. Anda hanya perlu meluangkan beberapa menit setiap pagi untuk melakukan hal-hal ini dengan benar, maka Anda bisa menekan tombol mulai yang membuat khasiat semua nutrisi yang Anda makan hari ini menjadi berlipat ganda. Resep emas pertama, segelas air ajaib saat perut kosong. Setiap pagi setelah bangun tidur, sebelum makan apapun, siapkan segelas air ajaib. Air ini bisa berupa sang juara kita, jus cherry tart, atau peringkat keempat, jus beet. Meminumnya saat perut kosong dapat membuat komponen anti peradangan dan pelebar pembuluh darah yang efisien ini diserap 100% oleh tubuh, tanpa gangguan apapun, meletakkan dasar paling kokoh untuk vitalitas Anda seharian. Resep emas kedua, kekuatan pasangan emas. Saat sarapan, ingatlah untuk membiarkan pasangan emas tampil bersama. Apa maksudnya? Yaitu padukan peringkat
Ketiga, kita biji labu kaya lemak berkualitas dengan peringkat ke-8 atau ke-6, yaitu karbohidrat lepas lambat seperti kacang lentil atau quinoa. Misalnya, taburkan segenggam kecil biji labu di atas bubur lentil atau nasi quinoa Anda. Ini tidak hanya membuat pelepasan energi lebih stabil, tetapi juga meningkatkan penyerapan banyak vitamin larut lemak. Resep emas ketiga, ritual pembuka yang hangat. Jika pencernaan Anda agak lemah atau cuaca sedang dingin, saya sangat menyarankan Anda minum semangkuk kecil kaldu tulang hangat di pagi hari. Ia tidak hanya menghangatkan lambung, tapi juga memberikan lapisan pelindung berharga bagi sendi dan tulang rawan Anda sebelum hari dimulai. Tindakan sederhana ini punya efek luar biasa untuk mencegah keausan sendi sepanjang hari. Resep emas keempat, kearifan makanan matang. Sekali lagi ditekankan jika Anda ingin melengkapi sayuran saat sarapan, misalnya menambahkan bayam ke dalam dadar telur atau bubur, tolong ingat untuk memasaknya sampai matang. Jangan percaya mitos salad mentah untuk sayuran tinggi oksalat seperti bayam. Dimasak matang adalah hukum utamanya agar Anda bisa menyerap oksida nitrat yang bisa melancarkan pembuluh darah itu. Resep emas kelima, rahasia pengaturan waktu. Mari kita rangkum dengan sederhana. Pagi hari saat perut kosong adalah waktu terbaik minum jus cherry tart atau jus beet. Sarapan adalah waktu kombinasi emas, makan kacang lentil, quinoa, dan biji labu. Sedangkan kaldu tulang bisa menjadi sup penghangat sebelum sarapan atau sup pendamping makan kapan saja. Ingat urutan waktu sederhana ini dan Anda akan menjadi komandan nutrisi yang paling efisien. Teman-teman, hari ini kita bersama-sama telah mengungkap 8 jenis makanan ajaib yang bisa membuat kaki terlahir kembali. Mulai dari kacang lentil, penstabil stamina, bayam matang, pelancar pembuluh darah, quinoa si bahan bangunan serba bisa. Salmon si ahli pemadam api, beet si pompa tenaga alami, biji labu si raksasa hormon, hingga kaldu tulang si emas tulang rawan. Cair, dan akhirnya sang raja kita, jus cherry tart si perbaikan. Kilat 12 jam. Tolong Anda ingat baik-baik, kaki lemas dan nyeri sendi sungguh bukan nasib yang tidak bisa diubah. Itu hanyalah tubuh Anda yang menggunakan cara paling menyakitkan untuk mengirim sinyal minta tolong kepada Anda. Dia sedang memberitahu Anda bahwa dia lapar, dia butuh nutrisi yang tepat. Kendali atas kesehatan dan vitalitas selamanya ada di tangan kita sendiri. Kita tidak perlu mengejar obat-obatan mahal yang mungkin menyakiti tubuh kita, hanya perlu kembali ke alam dan menemukan jawaban pemulihan kemudaan dan kekuatan dari piring makan kita sehari-hari. Bayangkan diri Anda setengah tahun dari sekarang bisa dengan santai mendaki Gunung Bromo bersama keluarga untuk melihat matahari terbit, atau menemani pasangan Anda berjalan-jalan di tepi pantai yang indah sepanjang sore tanpa merasa lelah. Saat itu Anda akan berterima kasih pada keputusan kecil yang Anda buat untuk diri sendiri hari ini. Setiap perubahan kecil yang Anda lakukan untuk tubuh Anda tidak akan sia-sia. Mereka akan terakumulasi sedikit demi sedikit menjadi modal kesehatan masa depan Anda, menyuntikkan kembali kekuatan muda ke dalam setiap langkah masa depan Anda. Saya mendoakan dengan tulus setiap teman yang sedang menonton video ini agar bisa memiliki sepasang kaki yang kuat dan kokoh, pergi menjelajahi setiap tempat yang ingin Anda tuju, dan melihat semua pemandangan indah di dunia ini. Semoga Anda semua sehat panjang umur, dan bahkan saat hidup sampai 100 tahun pun langkah kaki tetap ringan seperti terbang. Sampai jumpa di video nutrisi cerdas berikutnya. Salam sehat dari saya, Dr. Budi Santoso.